hari kedua raja ini dicokot makan. Ini dicokot makan. Mimpi kaget raja ngomong sama ajudannya ini, wahai nasihatku saya ini dibikin makan, gimana ini? Kata ajudannya, insya Allah baik, tetap ya. Yang ketiga disebut si raja ini mengendarai kuda. Ketika mengendarai kuda jatuh, kakinya hampir lumpuh, darah berbincang banget. Tanya kepada ajudannya, ajudanku, saya ini kakinya jatuh pertama ini. Hei, insya Allah. Jika dia dari insya Allah, kalau kata-kata sini ambil lah, mau dong dari insya Allah atau mungkin begini. Sampai sekali waktu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu. Si raja ini hobinya berburu, senang berburu. Bukan berburu jalan, dia berburu hewan ke hutan. Ketika raja ini berburu, subhanallah tangannya ini kena racun hewan. Yang mau datang harus diamputasi. Tangan jempolnya ini kena racun hewan, yang mau datang harus diamputasi. Dokter bilang kalau dengan diamputasi sakitnya merata seluruh tubuh harus diamputasi. Bismillah, dipotong tangan. Sudah dipotong, tanya kepada ajudannya, ajudanku, jempol saya ini dipotong. Menurut jenengan tandanya apa? Hei, insya Allah, waktu Quran apa ini insya Allah insya Allah. Prajuritku semua masukkan insya Allah ini ke dalam bendera. Masukkan ke dalam bendera ini. Dari dulu kitabnya insya Allah terus. Mungkin waktu mondok kitabnya cuma ini yang lainnya tinggal semua. Terus masuk ke penjara, lihat aja. Ketika dijalan masuk penjara kemudian, hei insya Allah. Rasakannya baik terus. Mudah-mudahan baik terus. Masuk penjara. Sudah masuk penjara, juga masuk penjara, dikunci penjara. Hei insya Allah. Selalu ngomong dari insya Allah. Sudah itu hadirin selang 2 minggu, raja diburu ke hutan. Lagi diburu ke hutan. Raja dengan 50 pasukannya ke hutan. Subhanallah, di hutan itu ada suku kanibal. Seperang kanibal badannya. Suku kanibal ini pemakan manusia. Kalau bila di hutan itu ada suku kanibal. Ketika itu raja dan ajudannya semua masuk ke hutan, semua anak buahnya raja ini ditawar oleh raja kanibal. Kecuali rajanya pun disuruh pulang sama si raja kanibal tadi. Oleh orang, loh kenapa saya suruh pulang? Tangan kamu ini ada racunnya. Tangan kamu habis diamputasi, ada sakitnya. Daripada kita makan kamu terus kita sakit semua, mending kamu pulang aja. Raja disuruh pulang, selamat saja. Allah bersaudara. Ketika raja pulang, ini rumah raja. Pada saat itu selalu ngomong, ternyata benar. Coba tangan saya masih utuh. Saya mungkin tidak ingin lawan suruh gulir sama raja dan baru saja. Wes dia yang melakukan kerajaannya, manggil si ajudannya ini kata, bebaskan penasihat saya biar dia bebas. Ketika dibebaskan dengan bunyi ngomong, insya Allah. Jangan ada saya insya Allah terus. Kamu saya buat ini gitu, Allah masalah lama. Hanya ngomong lagi, tapi ini benar. Saya ini hampir dimakan oleh raja kanibal. Karena tangan saya tidak utuh, akhirnya saya seorang. Saya ingin sampai bertanya sama katanya yang saya insya Allah tidak. Saya juga makasih sama raja karena saya masuk penjara. Kalau saya tidak masuk penjara, saya mungkin juga dimakan oleh suku kanibal ini lagi. Jadi segala sesuatu itu ada baik. Husnuzon kepada Allah, prasangka yang baik kepada Allah, insya Allah nanti dikasih jalan terbaik kepada Allah Subhanahu. Allah bersaudara. Jangan sampai kita semua kepada Allah prasangka jalan yang Allah ini kok aku bisa baik, kok urip ini kayak mana saudara, seakan-akan menentang Gusti Allah Subhanahu. Harus husnuzon kepada Allah Subhanahu. Oke. Selanjutnya kata Sayyidina Umar bin Khattab yang kelima, wala
walal hasabu bila adab. Keturunan tidak akan beres tanpa kesopanan. Yang nomor 5 kata Sayyidina Umar bin Khattab, kalau kita punya keluarga yang kurang adab itu gak beres, jadi kurang pas, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Yang nomor 6 yaitu wala surur bil ghairi amnin. Kegembiraan tidak akan beres tanpa ketenangan hati. Orang yang senang, orang yang benar-benar bahagia, maksudnya orang yang hatinya tenang. Gak mikir A, gak mikir B, hati tenang itu maksudnya orang bahagia. Gak mikir utang, walaupun utangnya gak ada. Kadang orang yang bahagia itu orang yang hatinya tenang, bersih, ingat kepada Allah, gak punya juga bersama Allah, gak punya perasaan dendam kepada Allah, gak gampang emosi sama orang. Nah ini orang-orang ini yang memang dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang nomor 7 kata Sayyidina Umar bin Khattab, wala ghina bil ghairi jud. Kekayaan tidak akan beres tanpa sifat murah hati atau dermawan. Jadi orang kaya itu gak bakal beres kecuali dia dermawan. Dermawan, gampang sombong, senang bantu orang lain yang kesusahan. Ini termasuk alamat wilayah sahab adalah tanda-tanda kewajiban seseorang itu ketika seseorang itu sahab dermawan. Walaupun mungkin amalnya kurang, tapi dia kawin koma, itu dia akan derajat dari Allah Subhanahu. Selanjutnya wala jihadu wala rif'atu bil ghairi tawadu. Kefakiran tidak akan beres tanpa hidup kona'ah. Selanjutnya wala jihadu bil ghairi tawfiq, yaitu kemuliaan turunan tidak akan beres tanpa adanya kerendahan hati. Tiga apa? Kita tunggu adzan sampai selesai kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Ketika orang itu dermawan, maka orang itu derajatnya akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ini ingin menuju sedikit banyak sifatnya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu paling dermawannya orang paling dermawan itu kanjeng Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu punya sahabat yang namanya Ahlu Sufa. Ini dicatat oleh Allah. Ahlu Sufa ini jumlahnya kurang lebih 70 orang. Ahlu Sufa ini orang yang makan ikut Nabi. Tinggalnya di masjid sekitaran Masjid Nabawi. Jadi tinggalnya ikut Nabi, makan ikut Nabi. 70 orang Ahlu Sufa yang dipimpin oleh Abu Hurairah. Ketika itu sudah panas luar biasa, sumuk nih, panas sumuk. Di siang hari Abu Hurairah keluar. Niatnya cari kepekaan para sahabat. Kalau sahabat betah, saya diajak makan gitu. Lapar, makan berhari-hari. Sudah lapar, sudah tahu lagi mau mana. Jalan ketemu Sayyidina Umar bin Khattab. Ketemu Sayyidina Umar. Abu Hurairah bertanya, "Assalamualaikum ya Sayyidina Umar." Kata Sayyidina Umar, "Waalaikumsalam ya Akhir." Abu Hurairah itu bapaknya kucing, gitu kan? Abu Hurairah karena dia sama kucing. Langsung Abu Hurairah tanya, "Ya Sayyidina Umar, hukumnya ini. Dan
meninggal. Padahal beliau pintarnya luar biasa, cerdasnya luar biasa. Saking supaya dia terlambat dia makan dengan Sayyidina Muhammad. Kalau bahasa Arabnya modus. Jadi modus kepingin diajak makan sama Sayyidina Muhammad. Langsung kata Sayyidina Muhammad, ya Abu Hurairah, ini hukumnya gini, asbab nuzulnya itu gini, maksud ayatnya itu seperti ini. Oh, itu Sayyidina Muhammad ya sudah ya Abu Hurairah, saya tinggal dia. Assalamualaikum. Nah, ini enggak sama Sayyidina Muhammad. Wah, ini apa caranya? Enggak pasangannya, segala ketemu Sayyidina Abu Bakar. Ketemu Sayyidina Abu Bakar, Assalamualaikum ya Sayyidina Abu Bakar. Waalaikumsalam ya Abu Hurairah. Saya mau tanya hukumnya ayat ini asal nuzulnya itu apa? Maksudnya ayat ini itu apa? Saya ingin tahu. Kata Sayyidina Abu Bakar, maksudnya ini, maksud hukumnya ini. Sudah saya tinggal ya Abu Hurairah ya. Ya Allah, kok apa sih? Beda aja, makan nasi padang, ngomongin makan sama sekali ini cowok. Akhirnya sampai ketemu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ketika ketemu Nabi Abu Hurairah bertanya sama Kanjeng Nabi, langsung Assalamualaikum ya Rasulullah. Ayo ikut rumahku, mungkin ada sisa-sisa sama kamu. Rasulullah kok kaget ini? Paham, Rasulullah di rumah Abu Hurairah. Dijak rumah Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi nanya kepada Sayyidah Aisyah, wahai istriku, adakah makanan yang ada kepadaku? Kata Sayyidah Aisyah, ada ya Rasulullah. Ada satu orang ngasih engkau hadiah satu mangkok susu, bukan mangkok besar ya, mangkok gelas besar. Satu mangkok susu ya Rasulullah yang dia kepada kita. Alhamdulillah. Kata Abu Hurairah, yes, diminum berdua ya. Saya sama Rasulullah, karena saya telah Nabi Muhammad mengerti yes. Joinlah istilahnya kedua. Apa kata Rasulullah? Ya Abu Hurairah, panggil 70 teman supaya makan sama mandi di sini. Teman-teman kita sudah emosi ini. Panggil 70 teman kamu Abu Hurairah datang ke sini untuk minum susu sama saya. Gitu ya Rasulullah. Kata Abu Hurairah kalau lagi minuman, tapi kalau belum berkocok, tapi sudah berdaya Nabi sudah dipanggil 70 orang suka didudukkan sama Kanjeng Muhammad. Lalu Abu Hurairah suruh bawa mangkoknya itu keliling kepada sahabat diminumkan satu-satu. Abu Hurairah sekarang keliling ke 70 sahabat ini supaya mereka minum semua. Ada yang satu orang itu buat buka gleket sudah sampai ke 69 ke 70 orang sudah tinggal Abu Hurairah dan Rasulullah. Abu Hurairah tak mungkin minum duluan, dikasihkan Rasulullah, ya Rasulullah pada minum dulu untuk saya. Lah, Isra katakan minumlah. Ya Rasulullah, tak tolong, maksudnya tidak ada saya minum dulu. Tidak ada apa minum sudah. Itu diberikan Abu Hurairah itu sampai perutnya kepalakan gara-gara minum berapa detik. Setelah Abu Hurairah kenyang sudah semua Rasulullah di antara 3.000 mukjizat Kanjeng Nabi. Mukjizat Nabi Muhammad itu kan 3.000 mukjizat. Paling besarnya mukjizat Kanjeng Nabi itu apa? Di antara mukjizat Nabi itu juga ini susu ini, cerita susu dengan Abu Hurairah. Susu yang segitu sedikitnya bisa membawa 72 orang berkat kemuliaan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya mukjizat. Mukjizat Kanjeng Nabi itu luar biasa. Dan juga dibuat perhatian. Sayyidul Qaum akhirul surban wa akhirul amal. Pemimpin sebuah kaum. Pemimpin sebuah kaum itu orang yang telah dimakan dan orang yang telah minum itu pemimpin terakhir. Luar biasa. Kanjeng Nabi bisa minum dua. Yang lain tidak bisa, tapi akhir Kanjeng Nabi mendahulukan sahabat setelah mendahulukan Kanjeng Nabi itulah setelah Nabi. Ini luar biasa. Jadi mukjizatnya Nabi itu, semua para Nabi itu sebelum diangkat menjadi Nabi punya hal-hal aneh sebelum jadi
Dan teman-teman Erhasot dicatat. Erhasot ini kejadian sebelum kenabian. Seperti Nabi Muhammad sebelum menjadi nabi. Nabi Muhammad itu jalan. Nabi Muhammad jalan. Ada batu yang mengucapkan salam kepada Nabi. Assalamualaikum ya Allah. Ini Erhasot. Kejadian-kejadian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sapi-sapi ini menunduk semua. Sampai-sampai Nabi Muhammad itu punya kakek namanya Sayyidina Hashim. Nabi Muhammad bin Hashim. Nah kakeknya Hashim ini tinggal usia 30 tahun, akhirnya 27 tahun meninggal. Nabi Muhammad ini sebelum menjadi nabi, ada Raja Heraklius atas orang Raja Heraklius itu kepingin nabi menjadi manusia. Kepingin kan nabi menjadi manusia. Nulis surat kepada Nabi, wahai Muhammad, aku kepingin engkau menjadi manusia. Ketahuilah, tidak ada wanita tercantik di muka bumi ini seperti putri. Kata Rasul, istilahnya misi wipers. Orang tercantik di dunia saat itu anaknya si Raja Heraklius ini. Karena Raja Heraklius tahu Nabi akhir zaman itu tanda-tandanya diikuti awal. Nabi itu kalau jalan diikuti awal. Beda sama kita. Mungkin kita jalan diikuti ekor-ekor dan kuda. Loh saudara, kan Nabi juga jalan diikuti awal. Dan juga sapi-sapi di zaman itu, sapi-sapi ini nunduk semua ketika Nabi lewat. Ini namanya Erhasot, kejadian-kejadian aneh sebelum Nabi menjadi seorang nabi. Langsung tawaran ini Nabi ditolak oleh Nabi Muhammad. Yang kedua, mukjizat. Nah, setiap nabi itu diutus sama Gusti Allah di zaman yang lagi viral zaman itu. Zaman itu viralnya apa? Nabi itu diutus seperti itu. Contoh Nabi Musa. Nabi Musa ini diutus sama Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika itu zaman sihir-sihir. Zaman Nabi Musa itu sihir luar biasa. Ilmu sihir ini viral, FDP kalau bahasa Indonesia. Viral di mana-mana. Ilmu sihir. Tidak mengetahui ilmu sihir oleh orang ahli sihir. Waktu ini, panjenengan itu berbalan. Sampai duduk di pinggir lapangan. Sampai duduk di pinggir lapangan ini. Lihat orang yang sama-sama bola tidak, teman sudah tahu bagaimana enak. Ini main diri-diri, kata bolanya diri-diri. Sudah tahu karena ahli bola. Nah orang ahli sihir tahu kalau ini sihir kita berapa ahli sihir. Ketika itu di zaman Nabi Musa, penyihir-penyihir ini bisa melewatkan apa di ular kecil. Jadi ular kecil. Melewatkan apa? Melempar sarung misalnya, sarung dilempar, jebret, jadi ular kecil. Saya sudah viral, sakti. Nabi Musa beda. Nabi Musa datang dengan membawa apa ini risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disuruh Allah melempar lokatnya. Yang keluar itu ular seperti anaconda, gede. Ular tapi gede luar biasa. Sebenarnya anaconda kan? Anaconda itu anaknya bapak anaconda dari modal anaconda. Belum masalah. Anaconda itu gede. Nah orang ahli sihir mikir, oh sihir mukjizat. Tidak orang itu berarti nabi itu nabi. Utusan Gusti Allah. Kita penyihir yang kita nggak bisa melakukan anaconda ini berarti nabi. Semua murtad agama ini masuk Islam, ini mualaf semuanya meninggalkan agama Allah ikuti Nabi Musa. Berkata, oh ini kok orang-orang agama ini yang dimiliki Musa tidak dimiliki oleh kita. Kita akan mengubah Tuhan Musa. Allah Subhanahu Allah Subhanahu itu Nabi Musa. Nabi Isa lagi di zaman Nabi Isa viralnya kedokteran. Orang yang bukan penyakit itu viral sama Nabi Isa. Orang sakit disembuhkan. Orang sakit disembuhkan. Allah mengutus Nabi Isa. Nabi Isa hadirin tidak main-main ini. Bukan main Nabi Isa. Orang mati dihidupkan lagi. Ini. Di saat orang lain hemoglobin tak bisa mati, Nabi Isa bisa menghidupkan yang mati. Supaya orang ini menunjukkan apa sih? Ini loh. Tak tunjukkan satu rasulku. Supaya kalian tahu kalian menyembah kepada. Nah orang-orang itu meniru mereka lebih menyembah Nabi
bisa sakti mengganggu, mau gimana bisa, padahal mau Tuhan memutuskan bisa supaya orang-orang ini menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Isa luar biasa, menghibur orang mati, namanya di saat ada orang di zaman itu. Nah, yang terakhir Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Di zaman Nabi itu viralnya radiator, semerat radiator. Jadi adu roasting dengan saya tahu. Masyaallah baca itu nanti sarana kopi sakit. Allahumma sholli ala Muhammad. Di zaman Nabi itu orang-orang ahli syahid bersahabat itu viral di pasar maju milok orang-orang. Nabi Muhammad datang dengan membawa alif lam mim yasin toha qaf idza waqa'atil waqi'ah. Nabi Muhammad dengan kata-katanya orang-orang ahli syahid pikir tidak bisa kita baca kata-kata seperti ini. Ini mukjizat teman. Coba sih yang sampai lagi orang itu akan tulis, saya tidak bisa tulis. Coba sih sampai baca saya tidak bisa tulis. Ini termasuk mukjizat yang ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Saudara Muhammad. Jadi apapun yang viral di zaman itu, Allah Taala itu memutusnya seperti ini. Jadi mereka benar-benar mengeluh agama Islam. Allah Saudara Muhammad. Seperti ada satu cerita di zaman Nabi Isa. Ada satu orang Yahudi ini ada cerita ketika Isa lagi mubadharah para penariman Al-Habib Abdullah bin Jalal. Di kitab Risalah Mubadharah diceritakan ada seorang Yahudi itu ingin menjadi teman Nabi Isa. Satu orang ingin menjadi kontak plek besti Nabi Isa. Ngomong sama Nabi Isa, wahai Nabi Isa, izinkan saya menjadi teman kamu. Nabi Isa tidak mengajukan CV dan sebagainya, ini usaha mendadak. Tapi Nabi Isa cuma bilang kepada kami, syarat ikut saya itu cuma 2 perkara ini kamu pegang baik-baik. Yang pertama, jangan berbohong, jangan gampang bujuk, jangan berbohong, kata Nabi Isa. Yang kedua, kata Nabi Isa, jangan tamak sama dunia, jangan rakus akan dunia. Itu bisa menyengsarakan kamu. Jadi 2 perkara ini aku pegang baik-baik. Yang pertama, jangan bohong. Yang kedua, jangan terlalu rakus dan tamak sama dunia. Bisa menyesatkan kamu. Kalau kamu siap dengan 2 perkara ini, besok saya perjalanan kamu ikut saya. Siap, Nabi Isa. Saya bakal tidak bohong dan saya tidak rakus pada dunia. Saya siap menjadi teman Anda. Siap berangkat saya. 2 orang ini berangkat keesokan harinya. Allah Saudara Muhammad. Ketika berangkat, Nabi Isa ini standby persiapan 3 potong roti. 3 potong roti. Yang dimana 1 potong roti buat Nabi Isa, 1 potong lagi buat temannya ini, 1 potong roti yang terakhir dibagi 2 di tengah perjalanan. Biar adil begini. Lama Saudara Muhammad. Rupanya rotinya enak. Roti Dewi Yud, awal Dewi tidak tahu. Dewi atau gimana atau Dewi Persik tidak tahu. Rotinya itu enak banget. Akhirnya ketika perjalanan, Nabi Isa itu minum 3 roti di 1 resep. Nabi Isa izin ke kamar mandi. Wahai sahabatku, tunggu sini dulu. Saya ada ke kamar mandi, nanti saya balik. Siapa? Ketika Nabi Isa ke kamar mandi, ini orang modelnya lapar luar biasa. Rotinya Nabi Isa tadi dimakan. Wes dimakan, wes dimakan sendiri dimakan. Berarti rotinya sisa berapa? 2. Rotinya sisa 2, bukan giginya tinggal 2. Ketika Nabi Isa kembali, kaget Nabi Isa, ini roti kok tinggal 2. Yang 1 kemana? Tidak tahu Nabi Isa, mungkin dicorong, dicuri. Saya tidak tahu rotinya di mana. Padahal makan dia. Yang makan dia sendiri. Tidak tahu. Nabi Isa tahu. Nabi tidak bisa dibohongi Nabi Isa. Oh gitu. Ya saya lanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan ada seseorang yang buta. Ada orang buta dipukul sama Nabi Isa dengan tongkat dan Nabi Isa jebret. Butanya sendiri. Kaget temannya. Masya Allah Nabi Isa. Sampai ini orang luar biasa sakti menerangkan.
ini karena izin Allah. Saya mau tanya, yang mana roti itu sama? Nabi Isa bukan masalah roti, tapi kejujurannya budaya. Waduh, nggak tahu sama nggak tahu sih. Di mana rotinya itu nggak tahu Nabi Isa. Tahu sudah berjalan lagi dari ada jalan lautan yang sangat luas dan sangat jeruh. Mereka harus melewati lautan itu supaya sangat berjuang. Nabi Isa langsung dengan tongkat ajaibnya bisa berjalan ke atas lautan dengan sahabatnya. Kamu pegangan saya, bilang Bismillah, kita jalan. Jebret Bismillah jalan. Sampai di lokasi sahabatnya kaget. Nabi Isa pada memang itu masalah. Sampai hari luar biasa. Nabi Isa mengatakan ini karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau tanya, yang mana roti tadi bisa? Terus berjalan Nabi Isa. Bukan masalah rotinya, tapi kejujurannya. Nggak tahu, saya nggak bisa. Rotinya kemana? Nggak tahu. Kesiksa. Akhirnya ketika Nabi Isa istirahat, ada seorang raja yang kerjanya, ajudan raja. Siapa orang yang bisa menyembuhkan raja dari sakit komanya? Raja ini tidak bangun selama 20 tahun. Siapa orang yang bisa menyembuhkan raja? Dia akan diberi kekayaan separuh kekayaannya raja. Tertarik ya, sugi, awak diri, sudah jadi sultan. Nabi Isa itu tongkatnya diambil sama pemuda. Tongkatnya Nabi Isa diambil. Maju saya bisa menyembuhkan segala penyakit. Orang sakit rumah saya semua besok pun sudah semua. Bermasalah maju dia. Akhirnya ngomong sama si ajudan raja. Saya bisa nyebut raja mana rajanya? Rajanya itu cuma melek, buta, nggak bisa tidur, nggak bisa sampai koma. Akhirnya dia dengan yakin baca dan kepada tempatnya Bismillah. Akhirnya dipukul kepala raja jebret. Subhanallah, raja pun meninggal. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini orang mau masa sama waktu raja mati raja waktu sebelum masa tak bisa ada apa ini namanya. Ini ada orang pukul raja meninggal. Akhirnya dengan mujizat Nabi Isa dipukul raja itu untuk kembali sama raja dan sembuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Akhirnya orang ini orang Islam kamu datang sampai Nabi Islam untuk semua saya dipukuli sama orang-orang ini. Saya tidak tahu jadi apa. Terima kasih saya luar biasa dengan Nabi Isa. Iya, ini berkat izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau tanya yang mana kalau kita tinggal terus ini berkat Nabi Isa. Soal semangat kalau ini. Jangan itu sampai akhirnya si cerita terakhir Nabi Isa melewati satu hutan. Di hutan itu ada 3 batu besar, 3 bagian sangat besar. Nabi Isa dengan izin Allah mengatakan, wahai batu, jadikan engkau emas 24 karat semua. Batu itu jadi emas semua. Jebret batu pertama jadi emas, batu kedua jadi emas, batu ketiga jadi emas. Langsung Nabi Isa mengatakan, wahai temanku, 1 emas batu ini buat saya, 1 lagi buat kamu. Maka dia akan sisa 1. 1-nya buat siapa? Ngomong sama Nabi Isa. Wahai Nabi Isa, emas yang 1 lagi ini buat siapa? Kalau saya berkata, buat yang makan roti tadi. Orang yang makan roti itu saya kasih emas ini 1. Saya kasih 50 buat orang yang makan roti. Hanya orang ini mikir, bahwa enak, dua emas. Akhirnya mengatakan begini, Nabi Isa, sejujur-jujurnya Nabi Isa, yang makan roti itu saya. Pas kamu masih ngaku ini, jujur ya teman-teman. Saya yang makan roti, saya makan. Oh, jadi gitu. Memang kamu ini tidak pantas jadi temannya orang seperti ini. Kamu juga tidak bisa berteman dengan manusia siapa. Saya sudah bilang sama kamu, kalau kamu mungkin saya syaratnya juga, jangan gampang berbohong, jangan tanpa atas dunia. Sekarang 3 masjid ini saya syaratkan kepada kamu pepek harus 3 batu masjid melaksanakan kami saya tidak sampai pepek. Pikirin deh, gak urus bongkar, dia berarti bisa, tak ngaji, tak oleh ilmu, mata
Sama saja. Alhamdulillah motor itu iPhone bukan gitu. Subhanallah, ini filosofi dunia itu ketika orang usahakan dunia, kamu akan dimakan dunia itu. Dia sendiri yang tidak bisa tapi kamu masih lagi. Zaman itu tidak ada catatan tingkat atau tidak ada. Zaman Nabi Isa. Akhirnya orang ini sementara dihidupkan selama 2 hari malam. Subhanallah, ketika dia diem di Kalimantan, ada 3 sekawan perampok, 3 rampok datang ingin mencuri emas itu. 3 orang perampok ngomong, kalau emas dijual, sendiri emas itu dipakai yang saya bismillah saya dibawa, bismillah tidak dibunuh. Akhirnya ketika itu saya dibunuh orang ini, jebret meninggal di TKP, meninggal dunia. Nah, 3 orang ini sebagai 1 emas buat aku, 1 emas buat kamu, 1 emas buat kamu, pasti 3 orang. Akhirnya 2 orang berbisik, di antara 3 orang namanya ini 2 orang berbisik. Ini kalau dibalik kita harus di bos. Nah, dia aja bos. Bagi 2 aja, jadi cuma kita kan 2 aja bos. Hanya aku dirinya aja, kita akan makan. Ya bos, suruh dia dimakan, ketika kembali dimakan kita ada satu temannya disuruh dimakan. Kamu bagaimana? Dia beli nasi padang ikan udang dengan ini. Mana pas ini? Lama saudara. Kamu dimakan, nanti kembali ke sini dimakan kalau siap. Akhirnya satu orang ini juga mikir dari makanan. Kalau teman-teman saya racun, saya dimakan, memastikan saya sendiri loh. Saya sama-sama niatnya jelek, sama-sama niatnya jelek, artinya busuk semua. Wis dimakan, 2 beracun punya dia. Setelah dia kembali, saya jebret dibunuh sama temannya, meninggal dunia. Wis temannya seneng ini apa sih ini gembira. Ketika itu janji dari dibunuh Allah sudah sempurna. Ini 2 orang pikir sebelum kita akan masih ini lebih baik kita makan dulu supaya kuat. Makanan ini lagi dimakan mereka pun meninggal. Alhamdulillah ini. Berapa tahun berjalan ini 3 orang 4 orang yang meninggal dunia ini semuanya sudah dipanggil semua kakaknya. Nanti terporak. Nabi Isa dan beberapa sahabatnya berapa tahun kemudian datang ke situ. Nabi Isa tahu kalau akan meninggal tahu semua Nabi Isa mengatakan, coba dia dulu, pilih ikut saya dan dia jujur. Gunung itu saya baca di masalah dia karena dia tidak jujur. Yang kedua, karena dia tamak akan sendiri. Makanya Allah Ta'ala menghukum dia seperti ini. Inilah filosofi dunia. Dunia yang sementara, dunia yang seperti ini, ya yang datangnya seperti ini. Meninggal pun dalam keadaan dunia. Dalam keadaan dia rakus akan dunia dan sebagainya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari seperti ini. Allahumma. Saya lanjutkan terakhir ini bahwa kemuliaan turunan tidak akan beres tanpa adanya kerendahan hati, dan jika tidak akan beres tanpa adanya pertolongan Subhanahu wa ta'ala. Nanti kita istiqomah hubungan di musola yang kita sediakan ini. Setiap ada kegiatan mau sama-sama merapat mencari ridho Allah, mencari ridho Rasulullah Muhammad SAW. Insya Allah kita ketemu lagi di bulan depan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan sukses kabeh. Amin Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا